Hai, kembali lagi bersama saya di Pejuang Wisuda Channel. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Julius dengan NIM 6729014. Dan di video kali ini saya ingin menjelaskan apa itu cabling atau perkabelan dan bagaimana proses dalam membuat suatu kabel. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk pemenuhan nilai TTS mata kuliah Jaringan Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Sebelum masuk ke prosesnya, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu cabling atau perkabelan. Nah, cabling sendiri merupakan suatu proses untuk membuat sebuah kabel, di mana pada video ini kita akan membuat kabelan. Nah, kabelan itu sendiri digunakan untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya. Dan di sini saya menggunakan 3 bahan, yaitu ada kabel UTP, lalu ada RJ45, dan juga ada tang krimping. Sebelum kita ke prosesnya, saya akan menjelaskan dulu ketiga bahan ini. Pertama, kabel UTP. Kabel UTP merupakan suatu bahan yang digunakan dalam pembuatan kabel. Ya, kabel ini sendiri berfungsi sebagai kabelan, di mana akan menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya. Kabel UTP sendiri dapat melakukan transfer data hingga kecepatannya 100 MB per second. Di dalam kabel UTP ini ada 8 susunan warna, di mana setiap susunan warna nanti itu akan menentukan jenis apa yang kita buat. Kedua, ada juga RJ45. RJ45 merupakan konektor yang berada di ujung kabel UTP yang akan berhubungan langsung dengan komputer, ibarat sebagai kepala dari kabelan. Yang ketiga yaitu tang krimping. Tang krimping merupakan alat multifungsi dalam pembuatan kabel, di mana tang krimping ini dapat digunakan untuk memotong kabel, terus mengelupas kulit kabel, lalu juga dapat mengkrimping RJ45 dengan kabel UTP. Nah, sejatinya ada 3 jenis kabel, yaitu ada kabel strike, kabel crossover, dan kabel rollover. Ketiga jenis kabel ini memiliki susunan warna yang berbeda dan kegunaannya yang berbeda-beda pula. Langsung aja kita masuk ke proses dalam pembuatan kabelnya. Pertama, kita akan masuk ke pembuatan kabel strike terlebih dahulu. Kabel strike merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan dengan perangkat yang berbeda atau tidak setingkat, seperti PC dengan switch dengan router dan sebagainya. Nah, dengan susunan urutan warnanya yaitu ada putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat, dimana kedua ujungnya memiliki urutan yang sama. Langsung aja kita masuk ke pembuatan kabel strike ya. Pertama, kita siapkan tang krimping dan kabel UTP. Nah, pertama-tama kita tentuin dulu, ini kan kabelnya panjang ya, kita tentuin dulu kita mau menggunakan seberapa banyak kabel. Misalnya saya menggunakan segini. Lalu kita potong menggunakan bagian bawah dari kabel ini, dari tang krimping. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan mengelupas bagian ujung-ujungnya. Ujung pertama dulu, kita akan kelupas menggunakan yang sama karena ada bahan untuk mengelupas tapi sudah lumayan tumpul punya saya. Jadi kita kelupas pakai yang pemotong tadi yang sama. Pelan-pelan, jangan sampai pelindung kabel bagian dalamnya itu rusak. Kita pelan-pelan saja. Jika dirasa sudah cukup, bisa kita tarik. Nah, akan seperti ini nanti. Nah, kita jabarkan ada 4 lilitan. 4 lilitan seperti ini, kita buka lilitannya. 4 lilitan dengan 1 lilitan yaitu ada 2 warna. Jika sudah, kita urutkan untuk kabel strike. Kabel strike pertama yaitu ada putih orange, terus orange, lalu putih hijau, lalu biru. Setelah itu ada putih biru,
lalu putih hijau, lalu ada coklat dan ada putih coklat dan coklat. Nantinya urutannya seperti ini. Sorry, sudah terlihat ya, harusnya sudah. Nah, kalau udah, ini kan belum rata ya. Kita ratakan dulu ujung-ujung ini sebelum dimasukkan ke dalam RJ45. Nah, kita ratain, kita pastikan dulu warnanya sudah benar, lalu kita ratakan. Nah, kabelnya akan rata seperti ini. Nah, jika sudah, kita siapkan RJ45 nya dulu. Ini posisinya di mana? Ini kuningannya menghadap ke kabel ya, menghadap ke kita gini. Lalu kita posisikan warna putih orange-nya ada di kiri. Lalu kita tekan hingga ujungnya sudah menekan, udah sampai ujung RJ45. Kelihatan nggak ya? Nah, jika sudah, saatnya kita mengkrimping kabel ini. Caranya mudah, kita siapkan tang krimping, lalu kita masukkan ke dalam sini nih. Ini di sini. Nah, kita masukkan saja hingga bunyi klik. Nah, sudah bunyi klik. Nah, kita lihat kuningannya juga sudah masuk dan kabel UTP sudah perekat dengan J45-nya. Yang kedua, kita gunakan kabel yang ujung satunya. Karena kabel strike itu memiliki susunan urutan yang sama di kedua ujungnya, maka kita melakukan hal yang sama kayak tadi. Kita keluarkan dulu, kita buka pelindung kabelnya, kita kupas dulu yang bagian terluarnya, yang warna abu-abu ini. Pelan-pelan saja, jangan sampai kabel dalamnya itu ikut terkelupas. Nah, jika dirasa sudah cukup, bisa ditarik. Nah, sudah. Kita akan menemukan hal yang sama, yaitu 4 lilitan kabel yang berbeda. Kita buka, sudah kita buka semuanya seperti ini. Nah, kita urutin lagi, berarti putih orange, putih hijau, biru, putih hijau, ini putih hijau, biru, hijau biru, lalu putih biru, hijau, putih hijau, ini putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat dan coklat. Seperti ini urutannya. Jika sudah, kita ratakan saja ujung-ujungnya ini dengan menggunakan tang krimping. Nah, sudah rata. Kalau kurang rata, kita bisa ratakan lagi dengan tang krimping. Nah, sudah rata ya. Nah, jika sudah, kita siapkan RJ45-nya. RJ45 kita masukkan dengan posisi kita melihat kuningannya, lalu putih orange akan berada di paling kiri. Kita tekan hingga menyentuh ujung-ujungnya seperti ini. Nah, jika sudah, kita krimping kabel ini. Kita krimping agar dapat merekat dengan sempurna dan kuningannya juga ikut masuk. Jika bunyi klik ya, udah. Nah, jika sudah, berarti kita telah selesai membuat satu jenis kabel, yaitu kabel strike. Urutannya seperti ini, sama ya, dimana putih orange akan berada di kiri, kedua kiri. Nah, di kabel yang kedua kita akan membuat namanya kabel crossover. Nah, kabel crossover sendiri digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang setingkat, seperti PC dengan PC, switch dengan switch, router dengan router. Nah, kalau misalnya susunan urutannya sangat berbeda dengan
kabel strike. Untuk susunan urutan ujung pertama, kabel crossover itu sama kayak strike, di mana putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Tapi yang satunya itu di ujung satunya nanti itu ada putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, lalu putih coklat dan coklat. Langsung saja kita tentukan dulu panjang kabelnya mau seberapa. Saya akan menggunakan paling setengahnya dari kabel ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan buat ujungnya yang pertama. Yang pertama kita kelupas dulu hingga menggunakan tang keping, dan jika sudah kita tarik. Kita keluarkan lilitannya dulu ke 4 lilitan. Biasanya ada. Nah, ayo deh. Nah, seperti ini. 4 lilitan. Kabel, lalu kita susun. Pertama yang ujung pertama ya, putih orange, lalu putih hijau biru, putih orange, putih hijau, lalu biru, lalu putih biru, lalu putih hijau, dan selanjutnya putih coklat dengan coklat, putih orange, putih hijau biru. Kita samakan dulu, kita susun dulu hingga benar, baru kita ratakan ujungnya. Nah, jika sudah seperti ini. Nah, kalau udah, kita tinggal sama ratakan ujung-ujungnya ini dengan menggunakan tang crimping. Kita potong saja dan sudah rata. Nah, selanjutnya kita masukkan dengan konektornya, itu RJ45, di mana putih orange akan berada di kiri dan coklat akan berada di paling kanan. Kita masukkan aja, ini akan menghadap ke kalian, dan kita masukkan di paling kiri. Jika sudah masuk, kita tekan hingga menyentuh ujung, hingga semuanya menyentuh ujung. Nah, jika sudah, tinggal kita crimping dengan tang crimping. Jika sudah, kita hingga bunyi klik ya. Tadi udah sempat bunyi klik tapi pelan banget. Nah, berarti kalau misalnya udah kuningannya juga udah ikut masuk kayak gini, berarti sudah bisa dihubungkan. Nah, selanjutnya kita akan ke ujung yang kedua, di mana urutan ujung yang kedua yaitu ada putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, lalu putih coklat dan coklat. Kita lepas dulu pelindung kabel dari kabel crossover ini, kabel UTP ini. Pelindung kabelnya kita lepas, jangan sampai kabel dalam itu ikut terpotong ya. Pelan-pelan saja, jika dirasa sudah cukup bisa ditarik. Nah, jika sudah, akan seperti ini. Udah, kita langsung susun aja. Pertama putih hijau. Sekedar info aja, kabel crossover itu di ujung kedua itu di susunannya bedanya sama ujung pertama, yaitu warna hijaunya ditukar dengan warna orange. Jadi putih hijau, terus putih orange, lalu biru seperti ini, lalu putih biru,
lalu orange, lalu putih coklat dan coklat. Jadi cuman penukarannya di dua warna itu dan berserta putihnya juga ya. Nah, gini putih hijau akan berada di paling kiri ya, dan putih coklat akan ada di kanan. Jika sudah, kita ratakan ujungnya, samakan ujungnya dengan menggunakan tang crimping. Kita potong saja hingga semuanya itu sama panjang. Jika sudah, kita siapkan RJ45 nya. Nah, ini RJ45 di mana putih hijau akan berada di kiri. Seperti ini. Nah, tinggal ditekan saja. Jika sudah, ditekan saja hingga menyentuh ujung-ujungnya kabel-kabel kecil itu. Nah, kalau udah, kita tinggal crimping kabel ini. Tinggal kita crimping hingga bunyi klik. Nah, udah bunyi klik. Jadi kita sudah membuat kabel crossover seperti ini. Nah, jadi kita sudah membuat dua kabel, yaitu kabel crossover dengan kabel strike. Dan kabel terakhir yaitu ada kabel rollover. Kabel rollover ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang tidak setingkat, ya bersama kayak kabel strike, tapi bedanya perangkat yang terhubung itu menghubungkan dengan yang mempunyai konsol. Nah, kalau misalnya kabel rollover di ujung pertama itu urutannya sama kayak kabel strike, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan kalau misalnya kabel keduanya yaitu kebalikannya dari kabel ujung pertama gitu. Kita langsung buat aja. Pertama kita kelupas dulu ujung kabel dari kabel rollover ini. Kita kelupas dulu pelindung kabelnya ya. Jika dirasa sudah cukup, tinggal ditarik saja. Nah, segini. Kita buka, kita pisahkan dulu lilitannya. Nah, kita pisahkan lilitannya dulu. Nah, jika sudah, kita susun. Pertama putih orange, putih hijau, biru, putih biru hijau, lalu putih coklat dan coklat seperti itu. Nih, putih orange, putih hijau, biru. Jangan sampai ada yang salah. Hijau biru, putih biru hijau, lalu terakhir putih coklat. Oke. Untuk kabel ini lumayan sulit. Nah, sudah seperti ini. Nah, jika sudah, kita sama ratakan saja. Pinggirkan dulu benangnya. Nah, kita sama ratakan dengan menggunakan tang crimping. Kita sama ratakan ujungnya. Nah, kita potong hingga sama rata seperti ini. Oke. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Kita langsung siapkan konektornya, itu RJ45. Kita masukkan saja. Putih orange akan berada di kiri. Di ujung pertama putih orange akan berada di kiri dan coklat akan berada di kanan. Jika sudah masuk, kita tekan. Nah, jika sudah kayak gini, jika dirasa sudah cukup, kita langsung crimping kabel ini hingga bunyi klik. Nah, jika sudah bunyi klik berarti sudah merekat dengan konektornya. Selanjutnya kita akan beralih ke yang ujung kedua.
ujung kedua merupakan kebalikan, susunan warnanya itu kebalikan dari ujung pertama. Langsung aja kita buat. Berarti kalau misalnya putih orange akan berada di kiri, nanti berarti putih orange akan berada di kanan dan coklat akan berada di paling kiri. Kita langsung buat aja dulu. Berarti coklat akan berada di kiri, lalu ada putih coklat, terus akan ada hijau, hijau, lalu putih biru, lalu putih hijau, selanjutnya orange dan putih orange. Putih orange akan berada di kanan dan coklat akan berada di kiri. Seperti itu. Coklat akan berada di kiri dan putih orange akan berada di kanan. Jika sudah, kita ratakan saja ke semua ujung. Jika sudah, akan rata seperti ini. Lalu kita siapkan RJ45 nya atau konektornya, dimana coklat akan berada di paling kiri dan putih orange akan berada di kanan. Ingat ya, kayak gini, seperti ini depan. Nah, coklat akan berada di kiri dan putih orange akan berada di kanan. Jika sudah, kita tekan saja hingga semua ujungnya masuk. Nah, jika sudah, tinggal kita crimping saja. Tinggal kita crimping menggunakan tang crimping seperti biasa hingga bunyi klik. Nah, jika sudah bunyi klik kayak gini, berarti kita sudah menyelesaikan kabel roll over. Nah, di video ini berarti kita sudah menyelesaikan 3 jenis kabel, yaitu kabel straight, kabel crossover, dan kabel rollover. Sekian tugas pembuatan video ini. Jika Anda senang dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.